Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman. Di video kali ini kita akan bahas latihan soal TKP CPNS 2023 dan video ini video yang ke-35. Oke, soal yang pertama. Apakah etos kerja yang tinggi harus dimiliki setiap orang? A. Setiap orang harus melakukannya. B. Untuk lini-lini tertentu. C. Hanya untuk pegawai bawahan saja. D. Hanya untuk kaum pimpinan perusahaan. E. Dimiliki atau tidak itu adalah hak setiap orang. Etos kerja yang tinggi harus dimiliki setiap orang. Apakah etos kerja yang tinggi harus dimiliki oleh setiap orang? Jawabannya adalah tentu saja ya, yaitu pilihan A, setiap orang harus melakukannya atau memilikinya. Sedangkan pilihan B, untuk lini-lini tertentu poinnya 4, dan yang paling rendah poinnya adalah pilihan C, hanya untuk pegawai bawahan saja. Jadi, etos kerja harus dimiliki oleh setiap orang, atau setiap orang harus melakukannya. Jawaban nomor 1 adalah pilihan A, setiap orang harus melakukannya. Lanjut soal nomor 2. Menurut Anda, kemampuan bekerja yang tinggi diperlukan ketika A. Saat dalam keadaan terdesak. B. Kapan saja saat kita sedang bertugas. C. Bila situasi dan kondisi memungkinkan. D. Bila diminta oleh atasan. E. Ketika ada imbalan yang setimpal. Jadi, kemampuan bekerja yang tinggi diperlukan ketika bagaimana? Kapan? Ya. Di antara kelima pilihan ini, jawabannya adalah pilihan B. Kapan saja saat kita sedang bertugas. Jadi kemampuan bekerja yang tinggi diperlukan ketika kapan saja saat kita sedang bertugas. Pilihan C poinnya adalah 4, bila situasi dan kondisi memungkinkan. Sedangkan poin paling rendah terdapat pada pilihan A, saat dalam keadaan terdesak. Jadi soal nomor 2 jawabannya adalah pilihan B, kapan saja saat kita sedang bertugas. Lanjut soal nomor 3. Anda sedang mengemudi kendaraan. Tiba-tiba handphone Anda berdering, reaksi Anda. A. Minggir ke jalan untuk mengangkat handphone. B. Menyuruh rekan yang berada di belakang untuk mengangkatnya. C. Membiarkan saja sampai ke tempat tujuan. D. Mematikan handphone karena mengganggu konsentrasi saat berkendara. E. Segera mengangkatnya karena membuat Anda tidak fokus berkendara. Di saat kita mengemudi, kemudian tiba-tiba handphone kita berdering atau berbunyi, bagaimana reaksi kita? Di antara kelima pilihan ini, tindakan yang tepat untuk menjaga keamanan adalah pilihan A, yaitu minggir ke jalan untuk mengangkat handphone. Sedangkan pilihan B poinnya adalah 4, menyuruh rekan yang berada di belakang untuk mengangkatnya. Dan yang paling rendah poinnya adalah pilihan E, segera mengangkatnya karena membuat Anda tidak fokus berkendara. Jadi soal nomor 3 jawabannya adalah A, minggir ke jalan untuk mengangkat handphone. Lanjut soal nomor 4. Di jalan raya yang sering Anda lewati, jalan-jalannya banyak yang sudah mengalami kerusakan. Sikap Anda, A. Menghindarinya tapi tidak berusaha untuk menyampaikan kejadian tersebut. B. Berpura-pura tidak tahu karena bukan tanggung jawab Anda. C. Masa bodoh dengan hal tersebut karena nanti pasti ada yang akan memperbaikinya. D. Segera menindaklanjuti hal itu kepada pihak berwajib atau instansi terkait. E. Mengajak sesama pengguna jalan untuk mengajukan protes bersama-sama. Di saat jalan raya yang sering kita lewati, jalannya banyak yang sudah mengalami kerusakan, bagaimana sikap kita terhadap kondisi tersebut? Di antara kelima pilihan ini, jawaban yang paling tepat adalah pilihan D, yaitu segera menindaklanjuti hal itu kepada pihak berwajib atau instansi terkait. Sedangkan pilihan E, poinnya adalah 4, mengajak sesama pengguna jalan untuk mengajukan protes bersama-sama. Dan pilihan B poinnya paling rendah, berpura-pura tidak tahu karena bukan tanggung jawab Anda. Jadi soal nomor 4 jawabannya adalah pilihan D, segera menindaklanjuti hal itu kepada pihak berwajib atau instansi terkait. Lanjut soal nomor 5.
Hubungan dengan rekan kerja yang baik dapat tercermin dalam bentuk seperti apa? A. Relasi yang baik butuh waktu agar bisa tercipta. B. Saat atasan memberikan tugas kepada kita. C. Saat kita sedang membutuhkan bantuannya. D. Sering saling bantu-membantu saat rekan mengalami kesulitan. E. Saat kita sedang mengalami keberhasilan. Hubungan dengan rekan kerja yang baik dapat tercermin dalam bentuk seperti apa? Di antara kelima pilihan ini, yang menggambarkan hubungan yang baik dengan rekan kerja adalah pilihan D, yaitu sering saling bantu-membantu saat rekan mengalami kesulitan. Sedangkan pilihan B poinnya adalah 4, saat atasan memberikan tugas kepada kita. Dan poin paling rendah terdapat pada pilihan E, saat kita sedang mengalami keberhasilan. Jadi, soal nomor 5 jawabannya adalah D, sering saling bantu-membantu saat rekan mengalami kesulitan. Oke, lanjut soal yang keenam. Bagaimana reaksi Anda menyikapi aksi-aksi kekerasan yang sering terjadi di jalanan? A. Takut dan trauma saat berada di jalan. B. Tidak ambil pusing dengan kejadian tersebut. C. Melaporkan aksi yang ada dan tetap waspada saat berkendara di jalan. D. Hanya asik menonton tanpa melakukan sesuatu. E. Sebisa mungkin mencari teman ketika melewati jalan tersebut. Bagaimana reaksi kita menyikapi aksi-aksi kekerasan yang sering terjadi di jalanan? Di antara kelima pilihan ini, reaksi yang tepat adalah pilihan C, melaporkan aksi yang ada dan tetap waspada saat berkendara di jalan. Sedangkan pilihan E, sebisa mungkin mencari teman ketika melewati jalan tersebut, poinnya 4, dan yang paling rendah poinnya adalah pilihan A, takut dan trauma saat berada di jalan. Jadi soal nomor 6, jawabannya adalah pilihan C, melaporkan aksi yang ada dan tetap waspada saat berkendara di jalan. Lanjut soal nomor 7. Melihat tim-tim lain diberikan tugas yang lebih banyak dari tim Anda, sikap Anda, A. Ikut prihatin dengan kondisinya, B. Turut berkontribusi membantu bila suatu saat ada kesulitan, C. Hal itu merupakan hal yang biasa, D. Memprotes kepada atasan atas pemberlakuan hal tersebut, E. Tidak peduli dan tetap mengerjakan bagian Anda saja. Ketika kita melihat tim-tim lain atau tim di luar tim kita diberikan tugas yang lebih banyak oleh atasan, maka bagaimana sikap kita terhadap hal tersebut? Di antara kelima pilihan ini, jawaban yang tepat adalah pilihan B, turut berkontribusi membantu bila suatu saat ada kesulitan. Sedangkan pilihan D, memprotes kepada atasan atas pemberlakuan hal tersebut, poinnya 4, dan yang paling rendah poinnya adalah pilihan A, ikut prihatin dengan kondisinya. Jadi, soal nomor 7 jawabannya adalah pilihan B, turut berkontribusi membantu bila suatu saat ada kesulitan. Lanjut soal nomor 8. Anda berada dalam satu kelompok kerja yang terdiri dari berbagai macam latar belakang budaya dan daerah. Anda merasa A. Sebagian orang dapat menerima Anda, sebagian lagi tidak demikian. B. Sebagian orang dapat menerima Anda jika Anda mengikuti aturan kelompok. C. Perlu berhati-hati atas apa yang akan Anda katakan, Anda lakukan dalam kelompok. Tidak pernah menjadi diri sendiri dalam kelompok kerja. E. Tidak cukup berani untuk menjadi diri sendiri dalam kelompok kerja. Jadi di saat kita berada dalam kelompok kerja yang terdiri dari berbagai macam latar belakang budaya dan daerah yang berbeda, maka yang harusnya kita rasakan di antara kelima pilihan ini, yang punya poin paling tinggi adalah pilihan A, yaitu sebagian orang dapat menerima Anda, sebagian lagi tidak demikian. Karena wajar bahwa dalam kehidupan maksudnya tidak akan pernah ada atau pasti ada orang yang menerima kita atau yang suka kepada kita, dan ada juga orang yang tidak suka. Walaupun kita sudah menjadi orang yang sangat baik, tapi tetap aja masih ada orang yang nggak suka. Jadi itu adalah hal yang normal. Jadi soal nomor 8 ini jawabannya adalah A. Sebagian orang dapat menerima Anda, sebagian lagi tidak demikian.
Sedangkan pilihan C perlu berhati-hati atas apa yang akan Anda katakan, Anda lakukan dalam kelompok, poinnya adalah 4, dan yang paling rendah poinnya adalah pilihan D, tidak pernah menjadi diri sendiri dalam kelompok kerja. Karena dalam situasi apapun atau dalam keadaan apapun, kita harus menjadi diri sendiri. Karena dengan begitulah orang dapat menerima kita apa adanya. Jadi soal nomor 8 jawabannya adalah A. Sebagian orang dapat menerima Anda, sebagian lagi tidak demikian. Lanjut soal nomor 9. Ada pegawai baru yang bersikap tidak sopan terhadap Anda. Sikap Anda adalah A. Ikut bersikap tak ramah dan memusuhinya. B. Ingatkan dengan baik-baik agar lebih ramah. C. Tidak perlu ikut campur karena bukan urusan Anda. D. Mendoakan yang terbaik untuk pegawai tersebut. E. Melaporkan pada atasan agar segera ditegur. Jadi ketika ada pegawai baru yang bersikap tidak sopan terhadap kita, maka sikap kita terhadap hal tersebut yang paling tinggi poinnya di sini adalah pilihan B, yaitu ingatkan dengan baik-baik agar lebih ramah. Sedangkan pilihan E, melaporkan pada atasan agar segera ditegur, poinnya 4, dan yang paling rendah poinnya adalah pilihan A, ikut bersikap tak ramah dan memusuhinya. Jadi soal nomor 9, jawaban yang tepat adalah pilihan B, ingatkan dengan baik-baik agar lebih ramah. Lanjut soal nomor 10. Menurut Anda, berpindah-pindah pekerjaan adalah A. Hal yang tidak wajar karena loyalitas terhadap pekerjaan adalah hal yang penting. B. Wajar karena pekerjaan yang Anda jalani sekarang kurang menjanjikan. C. Tidak baik karena pegawai yang baik adalah pegawai yang mampu bertahan dan setia pada pekerjaan. D. Baik jika ada pekerjaan yang lebih baik, Anda akan mengambil pekerjaan tersebut. E. Tidak peduli karena itu adalah hak setiap orang. Jadi soal nomor 10 adalah apa pendapat kita tentang berpindah-pindah pekerjaan. Apakah baik atau wajar atau buruk atau bagaimana? Di antara kelima pilihan ini, yang paling tepat adalah baik. Jika ada pekerjaan yang lebih baik, Anda akan mengambil pekerjaan tersebut, yaitu pilihan D. Sedangkan pilihan E, tidak peduli karena itu adalah hak setiap orang, poinnya 4. Dan yang paling rendah poinnya adalah pilihan A. Tidak wajar karena loyalitas terhadap pekerjaan adalah hal yang penting. Jadi soal nomor 10 jawabannya adalah D. Baik jika ada pekerjaan yang lebih baik, Anda akan mengambil pekerjaan tersebut. Oke teman-teman, kita udah selesai bahas 10 soal. Mudah-mudahan video ini bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Terima kasih buat yang udah nonton video ini. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya.